Kajian ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ikhwan dan akhwat, para kaula muda yang kami cintai karena Allah, selamat datang kembali di Makarim, Majelis Kajian Remaja Islam, dan tentunya senang sekali kita bisa berkumpul kembali untuk masih semangat ya, mudah-mudahan untuk nikah dulu baru sukses ya, tema kita ya, insyaallah nikah dulu baru sukses. Dan di gang gelap ini, di balik ramainya Medan, makin ramai Dr. Mansur ya Bang ya. Masya Allah. Dan di tempat yang mulia ini yang juga paralel masih dalam tahap pembangunan, mudah-mudahan kita tetap minta pertolongan Allah, semoga ditolong terus pembangunan Masjid Al-Muwahhidin, masjid yang kita banggakan ini, dan insya Allah bisa segera kita pakai di lantai atasnya. Dan ini masih untuk diketahui, ini yang kita pakai saat ini adalah masjid sementara, dan ini nanti dipakai untuk parkiran kalau nggak salah gitu ya, yang info yang udah beredar. Baik, nih sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizullah Ta'ala, dan kita akan melanjutkan tema kita nikah dulu baru sukses. Dan di pertemuan sebelumnya info dari panitia, dari kawan-kawan panitia, kita udah selesai membahas tentang konsep rezeki dalam berumah tangga gitu ya Ustadz. Ya. Kira-kira ada yang mau ngasih kesimpulan untuk pertemuan sebelumnya? Ada? Ada yang mau membacakan kesimpulan di pertemuan sebelumnya? Artinya kan berarti udah clear ya soal konsep rezeki dalam berumah tangga. Berarti nggak ada masalah lagi nih ketakutan tentang rezeki nanti setelah nikah gitu ya Ustaz. Harusnya itu kan udah dijelasin. Boleh dibacain, ada yang mau bacain? Ada hadiahnya nggak? Ada hadiahnya? Ada? Oh, ada hadiahnya tuh, Masya Allah. Umroh? Enggak ya? Ada hadiah, ayo siapa yang mau bacakan? Bacakan aja boleh, dibacain. Silakan, ada yang mau membacakan terkait kesimpulan dari pertemuan sebelumnya, bab tentang konsep rezeki dalam berumah tangga. Silakan. Ini kalau nggak ada yang jawab, mesti kita lanjut, Ustaz? Iya. Hah? Memang nggak ada yang catat? Ramzi? Enggak. Skip ya. PR ya. Kita PR-in aja ya, Ustaz. Baik, nih Masya Allah teman-teman, kita lanjut pertemuan kali ini tentang kriteria pasangan ideal menurut Al-Quran dan Sunnah. Di pertemuan sebelumnya itu mungkin ada 2 atau 3 kali pertemuan ya tentang konsep rezeki dalam rumah tangga. Ini kita bahas kriteria pasangan ideal ya Ustaz, menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah. Ini kalau kriteria berarti bisa lebih panjang lagi ya Ustaz. Konsep rezeki dalam rumah tangga aja sampai 2-3 pertemuan, kriteria lebih lama lagi kayaknya ini Ustaz. Tapi ini kriteria udah jelas ya Ustaz dari judulnya ya, menurut Al-Quran dan Sunnah ya. Bukan menurut drama Korea ya, enggak ya. Memang harus yang ini, yang dia memang udah dikerucutin judulnya gitu ya Ustaz. Jangan ada lagi melebar-melebar kriteria menurut ini, menurut itu ya Ustaz. Siap. Ini kita mungkin mau mulai dari mana Ustaz? Apakah tentang definisi pasangan ideal itu atau gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Fadhal masykuran. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunia wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi, kita bisa kajian lagi, kita bisa diskusi lagi dalam judul nikah dulu baru sukses. Dan poin-poin yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebelum Ramadan kita sudah tuntaskan. Dan memang poin pembahasan terakhir berkaitan tentang konsep rezeki dalam rumah tangga. Sampai 3 kali atau 4 kali pertemuan kita menjelaskan konsep rezeki di dalam rumah tangga. Artinya dari kesimpulan yang ada, apa yang dikhawatirkan bagi seorang
ketika dia ingin melangkah untuk melaksanakan ibadah, karena pernikahan adalah ibadah. Ya, apa yang dia khawatirkan semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dia bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, baru masuk ke mencari pasangan yang ideal. Dan mencari pasangan yang ideal ini pun ada ketentuannya menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Artinya kita mengambil istinbat dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, mencari pasangan yang ideal ini ditujukan kepada teman-teman yang belum menikah dan kepada para orang tua yang pengen menikahkan anaknya atau pengen nambah lagi, kan gitu, bisa. Jadi semuanya bisa, ya. Dan kembalikan semuanya kepada standar agama, ya. Jangan asal-asalan, karena yang namanya pernikahan ini ingin menyatukan dua hati yang berbeda dalam mahligai rumah tangga. Tidak bisa asal-asalan, ya. Dia harus benar-benar memperhatikannya. Karenanya Nabi kita SAW mengatakan, "Talatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." Ada 3 yang seriusnya dianggap serius dan candanya juga dianggap serius. Maka ini hati-hati. Jadi ini yang harus kita pahami, ada 3 hal yang kalau serius dia benar-benar serius, dan kalau jadikan candaan juga dianggap serius. Kata Nabi SAW, yang pertama itu nikah. Maka jangan dijadikan candaan nikah itu. Jangan dijadikan candaan nikah. Ya, karena apa? Karena kalau dia dijadikan candaan, maka pada akhirnya dia jadi dianggap serius. Kemudian yang kedua, talak. Talak juga jangan dijadikan candaan. Karena ketika dia dijadikan candaan, jatuhlah talaknya. Baik dari lisan ataupun tulisan. Kemudian yang ketiga, rujuk. Dan ini juga tidak boleh dijadikan candaan. Nah, 3 hal ini, ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, kita harus benar-benar tahu ilmunya. Apalagi mencari pasangan hidup bukan hanya 1-2 hari, 1-2 tahun. Tapi bagaimana pasangan hidup kita, mitra kita di dalam kehidupan ini bisa menyongsong kita menuju surganya Allah, dan nanti di dalam surga kita tetap disatukan. Nah, jadi bukan asal-asalan, bukan hanya memandang dari sisi hartanya, dari sisi face-nya dan lain sebagainya. Makanya yang menjadi standar di sini adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini poin yang harus kita pahami semua. Jadi tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh asal-asalan, tidak boleh ikut-ikutan. Apalagi dengan ungkapan, kalau saya mencari perempuan harus cantik. Nanti dia kalau dibawa ngaji itu kan bisa dapat hidayah. Nah, ini hanya ucapan yang diucapkan, pada kenyataannya akhirnya dia mengikuti keyakinan atau kebiasaan wanitanya. Lihat siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah Abdurrahman ibnu Muljam. Tadinya sahabat, penghafal Quran, tapi ternyata ada dendam, ada sesuatu yang dia sembunyikan di dalam dirinya terkait dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, setali 3 uang ternyata dia mendapatkan seorang wanita yang punya pemahaman khawarij. Dan dia tertarik dengan wanita ini. Tapi syarat menikah dengan wanita ini, dia harus membunuh Ali bin Abi Thalib. Di samping mahar ini dan itu. Dia lihat kecantikannya si wanita ini. Akhirnya karena memang sudah ada benih-benih tidak suka dengan Ali bin Abi Thalib, maka pada akhirnya Pada akhirnya dia bunuh Ali bin Abi Thalib pada saat Ali akan melaksanakan sholat subuh. Sama seperti Umar bin Khattab. Demikian ikhwan fillah hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Jadi pasangan hidup ini yang akan kita bawa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana pasangan yang ideal, karakter pasangan yang ideal, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalaupun
Poin-poinnya kita tidak bisa sampaikan semua. Ya, mungkin beberapa pertemuan kita akan tuntaskan materi ini, ikhwani fiddin. Hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Baik. Kita mulai saja ya. Poin yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Adapun poin yang pertama, tatkala seorang ingin mengidam-idamkan sosok pendamping hidupnya, maka poin yang pertama menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ya, karakter pasangan yang ideal itu adalah dia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu punya visi dan misi. Ya, visi dan misinya ke depan. Dan dia harus mencari pasangan hidup yang memang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW, baik dari sisi laki-lakinya maupun dari sisi wanitanya. Kenapa harus demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan standar ketakwaan, menjadikan standar ketaatan adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, orang yang paling bertakwa. Jadi kalau dia ingin mendapatkan pasangan hidup yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah pasangan hidup yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa itu takwa? Apa itu takwa? Nah, secara umum yang dimaksud dengan ketakwaan apa? Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi menjalankan perintah, meninggalkan larangan, ini harus dibangun di atas ilmu. Makanya definisi para ulama berkaitan tentang takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Mereka mengatakan antuti Allah ala nurin minallah wa tarju thawaballah. Engkau mentaati Allah di atas bimbingan Allah, artinya di atas ilmu. Seorang yang bertakwa itu, bagaimana dia bisa bertakwa? Dia bisa bertakwa di atas ilmu. Kalau dia tidak memiliki ilmu, dia tidak akan bisa bertakwa. Dan pada saat dia melakukan ketaatan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dilihat orang, bukan karena pengen jabatan, bukan karena dunia, tapi pengen mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah wa takhafu iqaballah. Dia meninggalkan kemaksiatan di atas bimbingan Allah, dan seorang itu tidak akan bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali di atas ilmu. Dan pada saat dia meninggalkan kemaksiatan itu karena takut kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan takwa, bukan karena ada CCTV. Ya, ada CCTV nggak jadi dia nyolong. Ya, apakah dikatakan ini takwa? Enggak, karena dia meninggalkan itu ada sesuatu yang melihat dirinya. Tapi pada saat dia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud dengan takwa. Nah, kita kembalikan kepada hadis. Kalau tadi kita sebutkan ayatnya surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Hadisnya apa? Berkaitan tentang pasangan yang ideal itu dilihat dari ketaatannya, dilihat dari agamanya. Nabi kita SAW mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ini dari sisi wanitanya. Tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Iya, seorang laki-laki itu pada saat menikah dengan wanita karena 4 hal. Nabi katakan, limaliha, walihasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Nah, Nabi katakan laki-laki itu suka dengan wanita yang kaya, ini fitrah. Laki-laki itu suka dengan wanita yang punya kedudukan, ini fitrah.
Laki-laki itu suka dengan wanita yang cantik, ini fitrah. Dan Nabi menyebutkan kalau seandainya dia ingin beruntung, pilih yang keempat. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah wanita yang beragama, niscaya engkau akan beruntung. Ini dari sisi wanitanya. Adapun dari sisi laki-lakinya, Nabi kita SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian telah redha dengan agama dan akhlaknya, nikahkanlah dia. Illam takun, kalau sekiranya kalian tidak lakukan, illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun aridun. Kalau sekiranya kalian enggak lakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Ujung-ujungnya wanitanya karena tidak dinikahkan dengan laki-laki yang soleh, karena pengen jabatan, pengen kedudukan, enggak nikah-nikah. Seperti itu dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada teman yang demikian. Ya, dia kuliah di agama, ngambil jurusan-jurusan agama. Nah, si bapaknya ini pengen yang datang ke dia itu laki-lakinya ya sudah mapan, minimal ASN. Tapi yang datang ke anaknya ini nggak ada yang ASN. Ya, sama semua. Ya, masih kuliah dan kuliahnya agama, ditolak. Datang pertama ditolak, datang kedua ditolak, lain-lain laki-lakinya. Sampai 3 kali datang ditolak, yang keempat dibawa kabur anak. Ya, karena apa? Karena pengen yang datang kepadanya itu punya kedudukan, punya harta, dia tidak melihat agamanya. Nah, kalau seorang itu sudah memiliki agama dan inilah idealnya pasangan, artinya dia sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, dia akan diberikan pemahaman terhadap agama. Nah, ini majelis ilmu. Dan boleh jadi di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan pasangan kita. Tapi niat datang ke majelis ilmu ini bukan hanya sebatas cari jodoh. Selesai dapat, ujung-ujungnya kemana si fulan kok nggak datang lagi? Yo, ternyata jodohnya sudah dapat di kajian, habis semuanya. Ini salah niat nih. Ya ini salah niat. Taib, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Boleh jadi nih, ini boleh jadi. Ada di antara bapak-bapak di sini memperhatikan anak-anak mudanya yang dia punya anak perempuan. Kayaknya ini cocok nih. Makanya kawan-kawan yang belum nikah agak-agak jaga-jagalah. Ya, mana tahu ada yang lihat-lihat nih dari bapak-bapaknya yang senior nih. Begitu juga dengan yang akhwat. Ya, mana tahu ada ibu-ibunya yang melihat untuk anaknya yang laki-laki. Kita kan tidak tahu. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala pertemukan ya 2 orang insan laki-laki dan perempuan, boleh jadi di dalam majelis ilmu ini. Karena tujuannya apa? Untuk memperbaiki diri. Taib, ini poin pertama yang bisa mungkin kita diskusikan, ya, mencari pasangan yang ideal. Ya. Yang mencari pasangan yang ideal menurut Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Di segmen awal ini mungkin bisa kita langsung berikan kesempatan ke para hadirin, kaulah muda kita atau bapak-bapak yang udah nyorot-nyorotin, iya. Ibu-ibu juga silakan jika ada pertanyaan. Berarti bukan six pack ya, Ustaz? Bukan ya kriterianya, atau yang glowing enggak ya? Iya, itu nanti. Itu nanti. Ini poin pertama. Ya, ini poin pertama. Makanya kan yang menjadi standar yang pertama itu adalah agama, taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau six pack agak cemas juga kan yang lagi-lagi Ustaz. Oh gitu. Susah juga nargetin untuk six pack ya. Ya, silakan yang mau bertanya. Nggak ada, pulang kita. Ini banyak yang malu-malu, udah lama libur Ustaz ya? Iya udah lama. Udah panjang ya. Silakan. Dari belakang mungkin, Yopi. Pakai mic juga atau pakai apa biasanya? Pakai mic juga. Ada? Ya, silakan. Silakan, Bang. Baik.
Instagramnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Diva. Saya Jomblo. remaja 25 tahun, Masya lulusan USU. Remaja 25 tahun, pemuda itu. Pemuda 25 tahun. Iya. Nah, jadi sedikit mau cerita Ustadz, kenapa saya tertarik datang ke kajian ini. Mungkin saya ikut ke kajian di Masjid Muwahhidin ini mungkin ketiga atau keempat kalinya Ustadz. Nah, Masya Allah. Nah, kebetulan tema kajian malam ini tuh nikah dulu baru sukses. Iya. Mencari kriteria pasangan ideal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sebenarnya saya itu dilahirkan di keluarga yang menjalankan sunnah. Cuman memang kebetulan saya yang telat gitu kan. Abang saya kebetulan dia lulusan Lipia, jadi sebenarnya di umur saya yang sekarang ini saya merasa telat. 25 tahun tadi ya? Iya. Ya, baik. Jadi dia itu lebih tepatnya kembaran saya gitu kan. Dia kelas 3 SMA udah, kalau bahasa awam kami udah hijrah lah seperti itu kan. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang ingin saya sampaikan, sebenarnya menurut Ustadz apakah niat saya itu sudah benar ketika saya ingin memperbaiki diri saya dan juga mendekatkan diri kepada Allah, juga datang ke majelis-majelis kajian gitu kan. Tujuan awal saya itu karena saya ingin memantaskan diri karena ada perempuan yang ingin saya halalkan seperti itu Ustaz. Niat awal saya seperti itu, memang saya akui sejujurnya. Ya. Hingga pada akhirnya saya sadar bahwasanya saya itu harus memperbaiki diri karena Allah Ta'ala, karena kecintaan saya terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, menurut Ustadz apakah niat saya di awal itu salah atau seperti apa, dan apakah jika saya tetap menanamkan niat untuk saya merubah diri karena salah satu tujuannya karena perempuan ini, apakah niat saya ini tetap salah atau gimana gitu Ustaz? Baik. Terima kasih. Ya, bisa difahami maksudnya. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih bagi siapa yang Allah kehendaki. Kapan, di mana, bagaimana? Ada orang yang mendapatkannya ketika dia sudah mendapatkan musibah, baru dia dapat hidayah. Dan alhamdulillah antum sudah mulai mengikuti kajian-kajian sunnah yang memang berlandaskan akan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Naam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan poin besarnya kepada kita hidayah, tinggal lagi bagaimana kita jaga ini. Bagaimana kita bisa istiqomah, karena yang namanya hijrah itu yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang itu harus dibangun di atas ilmu. Itu harus dibangun di atas ilmu. Karena berapa banyak orang-orang yang berhenti di tengah jalan hijrahnya disebabkan karena apa? Dia berhenti menuntut ilmu. Dan orang yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, niatnya karena Allah, maka dia akan diistiqomahkan. Tapi kalau hijrahnya bukan karena Allah, karena yang lainnya, karena yang lainnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan dia berhenti di tengah jalan. Apalagi dia tidak mau belajar. Hadirnya antum di beberapa kajian, di antaranya ingin memantaskan diri menjadi seorang pemimpin rumah tangga, ini boleh, tidak ada masalah, dan memang harus seperti itu. Memang harus seperti itu. Ketika kita sudah siap dalam kategori hukum nikah pada diri kita ini sudah jatuh wajib. Karena memang hukumnya ada wajib, ada sunnah, bahkan ada haram dia menikah. Nah, kita ini sudah di posisi yang mana? Apakah kita sudah memiliki ba'ah kemampuan? Kalau kita sudah memiliki kemampuan, kemudian dari sisi ilmunya, dari sisi agamanya, inilah yang harus kita pantaskan.
Kenapa? Karena kita bakal menjadi pemimpin rumah tangga. Dan karakter pemimpin di dalam rumah tangga itu adalah teladan. Dia yang memberikan contoh. Dia yang memberikan contoh kepada pasangannya. Dia yang akan membawa pasangannya. Dia yang akan membimbing anak-anaknya. Sehingga ketika hadirnya antum di beberapa kajian untuk memantaskan diri, di samping juga untuk menghilangkan kejahilan. Karena menuntut ilmu itu. Untuk apa menuntut ilmu? Yang pertama, untuk menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua untuk menghilangkan kejahilan. Ini dia. Ya. Dan materi yang kita angkat di sini adalah materi yang berkaitan tentang pernikahan dan ini ilmu. Sehingga kalau seandainya antum diberikan pemahaman terhadap materi ini, menunjukkan Allah menginginkan kebaikan pada diri antum. Hanya saja setelah antum pantas dan yakin ingin menghalalkan seorang wanita yang bukan mahram, ingin dihalalkan, maka apakah sampai di situ kemudian tidak lagi belajar agama? Ini yang salah kalau berhenti. Karena yang namanya menuntut ilmu, walaupun kita sudah berumah tangga, kita sudah punya anak, kita sudah jadi kakek-kakek, nggak berhenti. Tidak berhenti. Karena tanggung jawab kita ketika kita sudah punya istri, ada tanggung jawab. Ketika kita punya anak, ada tanggung jawab. Dan ini pembahasannya juga akan terus. Bagaimana ketika kita sudah punya anak. Ini kan berbicara tentang pasangan. Jadi terus hadir. Ya supaya apa? Supaya lebih pantas untuk menikah dan menjadi teladan di dalam rumah tangga. Karena pernikahan rumah tangga itu bukan 1-2 hari. 1-2 bulan, 1-2 tahun. Bagaimana tugas besar yang Allah pikulkan kepada seorang laki-laki? Apa itu? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api nerakanya Allah kalau tidak punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, maka majelis ilmu inilah jawabannya. Ketika kita hadir, tujuan kita untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang memang kita butuhkan hari ini untuk kita. Kita akan menikah, berarti ilmu yang berkaitan tentang pernikahan. Kita ingin beribadah, ibadah apa yang kita laksanakan, kita pelajari. Karena itulah kebutuhan kita. Jadi jangan sebatas pada majelis yang ini saja. Majelis-majelis yang lain yang memang kita butuhkan, datangi dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada antum untuk segera bisa menghalalkan, tapi kalau sudah pantas. Kalau sudah pantas, sudah mumpuni ilmunya dan sudah menguasai fikih pernikahan, ya, karena bukan hanya sebatas akad nikah selesai dan tidak ada ilmunya lagi, ada. Hanya saja kan ini baru-baru materi yang kita bahas. Selebihnya mungkin antum bisa dengarkan kajian-kajian yang lain, baca kitab-kitab yang lain. Ya kalaulah memang ingin mempercepat untuk menghalalkan katanya tadi. Ya semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga tetap berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terkadang kita sering mendengarkan kata-kata ta'aruf. Ya, perkenalan sebelum menikah. Masya Allah ini. Ta'arufnya sampai 3-4 tahun, itu bukan ta'aruf namanya. Ya bukan ta'aruf namanya, jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Kedok pacaran. Iya. Nanti ta'arufnya ketemu di mana? Ketemu di kafe, ya, ketemu di sini, makan sama, datang ke rumahnya. Ini belum halal. Bahkan ketika seorang wanita yang sudah dilamar, itu belum halal. Belum halal. Ya, belum bisa jalan sama. Kapan halalnya? Ketika akad nikah. Jadi jangan sampai kata-kata ta'aruf ini diselewengkan jadi pacaran ala islami. Gak ada pacaran ala islami sebelum menikah. Ya, pacaran ala islami itu setelah menikah. Bahkan sampai hamil pun boleh. Kan gitu. Tapi setelah nikah. Adapun sebelum menikah jangan. Ya, banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Ya, banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi atas nama ta'aruf. Ya kan pengen tahu dulu calon pasangannya gimana. Nah seperti itu dia jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di sana kan ada namanya istikharah. Minta pertolongan kepada Allah. Kalau seandainya ini jodoh kita akan dimudahkan oleh Allah. Kalau enggak jodoh sekalipun, meskipun undangan sudah disebar, ini enggak jodoh, batal tuh.
Itu bukan jodohnya namanya. Makanya terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin boleh dikasihlah hadiahnya karena bertanya tadi kan. Baik, Masya Allah. Ada judulnya tentang pernikahan. Zikir pagi petang, sehari di kediaman Rasulullah, meraih pahala besar dengan amalan ringan. Enggak ada ya. Mana yang mendekati, Ustaz? Mungkin sehari di kediaman Rasulullah. Namun boleh. Dari mana? Dari sini. Baik, kita lanjut, mungkin ada penanya kedua. Minimal sampai habis kriteria ini ya, Bang. Oke. Ya, habis kriterianya langsung kita diundang nih. Ya, Nikah langsung nih, Masya Allah ini. Habis bab ini aja. Silakan. Ada yang mau bertanya? Mungkin dari belakang, dari akhwat, dari ibu-ibu. Mau nanya langsung biodatanya mungkin. Gak ada? Ustaz, tapi kan tadi mungkin dari kita lah ya, Ustaz. Ya, silakan. Yang kriteria pertama tadi ini kan ada taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Yang menjadi poinnya adalah takwa gitu kan. Orang yang bertakwa adalah itulah yang kriteria paling utama yang harus kita lihat gitu kan, atau yang dilihat ketika mencari pasangan yang ideal. Tentunya ini kan yang Ustaz sebutkan tadi, untuk perjalanan menuju takwa tadi adalah komitmen dalam menuntut ilmu. Nah, ketika kita mencari pasangan, misalnya ada yang mencari pasangan, dia membuat syarat atau keduanya baik laki-laki ataupun perempuan, ketika dia mau menikah mensyaratkan kita selama kita masih bersama, kita harus terus menuntut ilmu. Kalau misalnya di antara kita ada yang lari dari jalur menuntut ilmu atau tidak lagi menuntut ilmu, entah seperti apalah teknisnya, entah ada teguran atau seperti itu boleh nggak Ustaz melayangkan misalnya yang perempuan istilahnya meminta cerai atau yang laki-laki mentalak? Taib. Ada persyaratan dalam pernikahan. Selama kita berumah tangga, kita harus menuntut ilmu. Kalau ternyata satu di antara kita sudah tidak lagi menuntut ilmu, maka akan ada gugatan di sana. Ya, ini pernikahan bersyarat namanya. Ya, pernikahan bersyarat. Hanya saja dari apa yang disampaikan, kalaulah menjadi persyaratan akhirnya digugat gara-gara enggak nuntut ilmu, ya tidak nuntut ilmu, yang seperti ini terlalu cepat. Karena boleh jadi butuh yang namanya nasihat. Ya, butuh yang namanya nasihat. Dan memang menuntut ilmu ini kan luas. Ada yang datang kajian, ada yang menggunakan HP-nya dia mendengarkan ceramah YouTube, ada yang membaca kitab. Nah, seperti itu dia. Kenapa dibuat komitmen seperti ini? Karena memang kedua pasangan ini pengen sama-sama membangun rumah tangga ini sampai ke surga. Saling nasihat menasihati. Ya, walaupun memang di tengah jalan itu yang namanya futur pasti ada. Setiap kita ini punya masa-masa itu. Maka itulah fungsinya pasangan untuk mengingatkan. Boleh jadi yang duluan futur itu suaminya, istrinya yang ingatkan. Atau istrinya yang futur, suaminya mengingatkan. Nah, apalagi kondisinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang ketika seorang istri itu yang dia sudah hamil, kemudian dia melahirkan, dia sibuk dengan anaknya, ini sulit menuntut ilmu. Ini sulit menuntut ilmu. Sulit untuk datang ke kajian. Karena mungkin dalam kajiannya nggak boleh bawa anak, pada akhirnya dia tidak bisa menuntut ilmu. Tapi kalau seandainya dia tetap memanfaatkan media yang ada, dia bisa menuntut ilmu. Tapi di masa-masa itu terkadang si wanita itu futur. Karena apa? Lebih disibukkan dengan tanggung jawab terhadap anaknya. Makanya yang seperti ini harus dijabarkan. Ya, bagaimana kalau seandainya dalam rumah tangga dia tidak lagi menuntut ilmu, kemudian pada akhirnya sudah dinasihati juga nggak mempan, nggak mau terima, kemudian maksiat jalan dilakukan, maka yang seperti ini ada syarat, ada konsekuensi. Ya, namanya nikah bersyarat. Ini hak kedua belah pihak. Ya, hak kedua belah pihak. Apakah seperti ini diperbolehkan? Boleh, tidak ada masalah. Demi kebaikan keduanya.
Ya, demi kebaikan keduanya. Bagaimana cara mengatasi masalah ketika terjadi pada salah satu dari keduanya? Ini kembali kepada persyaratannya tadi. Ya, apakah didatangkan seorang penasihat, ya apakah didatangkan orang tua dan seterusnya, sampai pada akhirnya dia sudah melenceng jauh, maka boleh jadi si suami menceraikan istrinya. Atau boleh jadi si istri minta cerai dari suaminya, khulu. Kenapa? Suaminya sudah tidak ngaji lagi, sudah tidak sholat lagi, sudah tidak menjaga batasan-batasan Allah, sudah diingatkan, sudah dinasihati, tapi tidak mau juga, boleh. Ya, di sana ada udzur syar'i. Ya, di sana ada udzur syar'i akan kebolehannya. Nah, demikian, Allah alam. Ini 5 menit menuju Isya, Ustaz. Ya. Kita sambung ke kriteria kedua atau ada tambahan di segmen awal ini, Ustaz? Nah, kalau kita sambung di poin yang kedua ini cukup panjang juga. Hanya saja jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya ini kriteria yang paling utama. Sebelum kriteria-kriteria yang lain. Maka supaya ada keinginan kita untuk menikah, maka pantaskan diri kita dengan cara apa? Memperbaiki muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Terutama bagi yang belum menikah. Ya, terutama bagi yang belum menikah. Karena apa? Karena fitnah yang terjadi khususnya anak-anak muda terkadang menjadikan dia ingin ikut tuh. Ya, dia mendengarkan kawan-kawannya ceritanya tentang pasangan saja. Ya, di luar sana juga demikian. Maka bagaimana supaya seorang pemuda itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah fitnah sekarang ini, maka hendaknya dia menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas. Nabi SAW mengatakan, ya gulam, wahai anak muda, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menjaga Allah? Batasannya. Batasan-batasan Allah, perintah dan larangan ini dijaga. Ketika kita menjaga batasan Allah dalam kondisi yang penuh dengan fitnah ini, fitnah media, fitnah komunitas, kawan-kawan, lingkungan, maka dengan menjaga batasan Allah, Allah akan menjaga kita. Balasannya Allah akan menjaga kita, Allah akan menjaga diri kita, keluarga kita, harta kita. Dan ketika kita pengen dijaga oleh Allah, ya di zaman-zaman seperti ini yang penuh dengan fitnah, maka jagalah batasan Allah. Bagi yang belum mampu untuk menikah, maka disyaratkan dia untuk banyak berpuasa. Itulah menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Allah alam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ustaz Afwan, Ustaz, ada pertanyaan. Ini dari akhwat sepertinya, Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz apabila ada ikhwan yang awam yang ingin melamar akhwat yang sudah mengenal sunnah, tetapi ikhwan ini belum tahu kalau akhwat tersebut sudah mengenal sunnah? Barakallahu fikum. Fadhil, Ustaz. Nah, kalau dikembalikan kepada si akhwat tadi, nah sementara si ikhwannya belum mengenal sunnah, ya belum mengenal sunnah. Nah, jadi sikap seorang akhwat bagaimana? Kalau agamanya, tadi persyaratannya ketika datang kepadanya seorang laki-laki yang memiliki agama dan akhlak yang bagus, maka nikahkan. Ikhwannya nggak ngerti, nggak paham, bagaimana dia bisa menjadi kepala rumah tangga nanti. Sampai-sampai pada akhirnya dia diajari oleh istrinya. Kalaulah memang si istri itu masih memberikan kesempatan, kalau seandainya si akhwat ini memberikan kesempatan kepada ikhwannya untuk terus belajar, boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja. Tapi apakah dia mau mengambil risiko ketika ternyata sebaliknya? Ketika sudah menikah, akhirnya si akhwatnya ngikut suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Ketika didapatkannya si istri ngaji saja, kajian terus. Ya, setiap hari kajian. Nah, sampai pada akhirnya si ikhwannya atau suaminya ketika mereka sudah menikah nggak suka.
selesai jadinya. Ya selesai jadinya. Maka kalaulah memang sudah ada yang sempurna, yang akan menjadi imam di dalam rumah tangganya, yang dia bisa menjadi melihat keteladanan dari calonnya, itu lebih baik. Ya, daripada dia harus mengambil resiko dan dia melihat ikhwannya ini belum siap, belum mengenal sunnah, pada akhirnya ketika menikah, semua yang dia lakukan, yang dia fahami dari sunnah-sunnah Rasulullah, ini tidak bisa diamalkan setelah dia mendapatkan ya suaminya seperti itu. Ala kulli hal, yang dilakukannya apa? Istikharah dan musyawarah. Ya, berdoa kepada Allah kalau seandainya si ikhwan ini ya adalah jodohnya yang terbaik untuknya, maka Allah akan mudahkan. Musyawarah kepada orang yang lebih faham, mana yang lebih tepat, apakah dia mencari yang lain ya yang lebih sempurna, yang lebih sudah siap, atau yang belum siap. Tentunya kalau ditanya yang sudah siap, yang sudah siap, supaya si istri itu enggak banyak PR-nya. Kenapa? Kalau sudah menikah, dia punya anak, dia punya PR ngurusi anak. Kalau tidak sejalan misi, visi dan misinya dengan suaminya, anak dalam pendidikannya enggak mendapatkan pendidikan yang maksimal. Kenapa? Beda visi dan misi. Disebabkan si suami pengen A, si istri pengen B. Kenapa? Beda pemahaman, beda manhaj, beda agama, pada akhirnya anak jadi korban. Demikian, Allah alam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin kalau memang ngebet kali ya Ustaz, disuruh bikin resum kajian fikih nikah gitu Ustaz, sama resum kajian syarah akidah usul salasa atau kitabut tauhid gitu Ustaz. Itu bisa copy paste. Copy paste. Iya, copy paste aja. Dites Ustaz. Iya. Di sidang ya, di sidang nih, paham atau enggak gitu. Kalau memang ngebet kali ya. Nah. Tapi intinya berarti yang menjadi indikator bahwasannya seseorang itu minimal dia menuju jalan ketakwaan, ya dia mau menuntut ilmu gitu Ustaz. Nah. Menuntut ilmu agama ya. Iya. Belajar tauhid dan sunnah tadi gitu Ustaz. Artinya selagi dia mau dibimbing, diarahkan, misalnya sebelum nikah, sama seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah. Iya. Siapa yang lebih utama antara Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah? Tentunya Ummu Sulaim. Agamanya sudah kokoh. Abu Thalhah, lihat bagaimana Abu Thalhah ini melamar Ummu Sulaim, ditolak. Lamaran pertama ditolak, Abu Thalhah menganggap kayaknya hartanya sedikit nih dibawa. Ditambah lagi hartanya mendatangi Ummu Sulaim. Lalu Ummu Sulaim mengatakan, orang sepertimu kalau melamar pasti nggak akan ditolak. Tapi karena kita beda agama, kita beda agama. Kalau engkau mau, maka masuk Islamlah dan itu menjadi mahar bagiku. Lihat bagaimana setelah itu Ummu Sulaim dengan kesabarannya, pada akhirnya Abu Thalhah ini menjadi sahabat Nabi SAW. Jadi kalaulah memang dia siap mendapatkan calon suami seperti itu, lihat lingkungannya mendukung enggak bagi si suami itu berubah. Dia lihat pekerjaannya, teman-temannya siapa. Kalaulah memang mendukung enggak ada masalah. Ya, asalkan memang karakternya seperti wanitanya seperti Ummu Sulaim. Ya, khawatirnya terbalik nanti. Dan yang datang juga kayak Abu Thalhah gitu. Iya, demikian. Nah, seperti itu dia jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Maka intinya adalah berdoa kepada Allah, kalaulah memang itu jodohnya dimudahkan dan terus dia diarahkan supaya belajar agama. Tapi kembali lagi, kalaulah memang sudah ada yang mengenal, sudah ada yang sempurna, sudah yang paham, maka itu jauh lebih baik. Demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dengan demikian kita sudahi pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat. Ikhwan dan akhwat, juga para kaula muda, kita sambung nanti kajian kita di Makarim di pertemuan selanjutnya, insya Allah di hari dan jam yang sama, di hari Sabtu ba'da maghrib. Itu saja, mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.